Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Fa ya ibadillah hatta tuqatih wa la imutunna wa antum muslimun. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dharma Yusnia, Prodi PGMI, Unit 2 Semester 5, di mana saya telah membaca buku yang berjudul Sejarah Pendidikan Islam. Di sini saya sempat membaca buku yang 3 judul, yakni Pertumbuhan dan Perkembangan Pendidikan Islam, di mana kita ketahui pendidikan sebenarnya telah berlangsung sepanjang sejarah dan berkembang sejalannya pendidikan Islam ini pada saat ini oleh media sosial manusia di permukaan bumi ini. Nah, pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam ini dibagi menjadi 5 periode. Yang pertama, periode pembinaan Islam yang berlangsung pada Nabi Muhammad SAW, dan yang kedua, periode pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam yang berlangsung sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW sampai masa akhir Nabi Umayyah yang diwarnai dengan berkembangnya ilmu-ilmu nakliyah. Dan yang ketiga, periode kejayaan yang berlangsung sejak jatuhnya Baghdad. Dan yang keempat, periode kemunduran yang ditandai dengan runtuhnya sendi-sendi kebudayaan Islam. Dan yang kelima, periode pembaharuan Islam yang berlangsung sejak penduduk Mesir dan pada saat sekarang ini. Nah, studi sejarah pendidikan Islam. Pengertian sejarah pendidikan Islam, kata sejarah dalam bahasa Arab yang berarti tarikh, yaitu menurut istilah berarti keterangan yang telah terjadi di masa lampau atau di masa lalu, di mana menurut bahasa berarti ketentuan masa. Objek dan metode sejarah pendidikan Islam. Objek sejarah pendidikan Islam mencakup fakta-fakta yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan pendidikan sejarah yang baik formal maupun non formal. Yang metode tersebut terdapat hal-hal yang sifatnya khusus yang akan kita kaji, akan tetapi berlaku dengan kaidah-kaidah yang ada dalam penulisan sejarah. Yang ketiga, ada kegunaan sejarah pendidikan Islam, di mana kegunaan sejarah ini banyak sangat kita ketahui, banyak sekali yang saat ini kita pelajari dan kita ketahui. Contohnya kita belajar dari sejarah, peninggalan sejarah, cerita-cerita yang ada pada masa lalu atau pada masa lampau, yang dimana kegunaan yang sangat besar bagi kehidupan kita, karena sejarah mengandung kekuatan atau nilai-nilai normal yang baik sekali untuk manusia, karena sejarah melahirkan nilai-nilai baru bagi pertumbuhan dan perkembangan serta kehidupan kita pada saat sekarang ini. Ada kaitannya dengan masa lalu ataupun banyak kita belajar harus dari masa lampau yang lalu, dimana kita tidak lepas dari pembelajaran sejarah, karena sejarah ini banyak pelajaran yang kita petik. Nah, dan yang keempat, ada periodisasi pendidikan sejarah Islam. Di sini periodisasi pendidikan sejarah Islam ada 3 periode, yakni periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Dan yang kemudian perincian ini dapat dibagi menjadi 5 masa. Yang pertama, masa kehidupan Nabi Muhammad SAW, dan yang kedua, masa khalifah yang keempat, dan yang ketiga, masa kekuasaan Umayyah di Damsyik, dan yang keempat, masa kekuasaan Abbasiyah di Baghdad, dan yang kelima, masa dari jatuhnya kekuasaan Khalifah di Baghdad. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.